ini kita tidak hanya akan menceritakan masalah, tetapi mencoba memahami bagaimana suatu kejadian dapat memunculkan pikiran tertentu, kemudian mempengaruhi perasaan dan perilaku kita. Dalam REBT, kita akan menggunakan model ABC. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang itu. Yang pertama, A adalah activating event, yaitu kejadian yang memicu. B adalah belief, yaitu keyakinan atau pikiran kita terhadap kejadian tersebut. C adalah consequence, yaitu konsekuensi berupa perasaan atau perilaku yang muncul. Setelah itu kita akan masuk ke D, disputing, dengan mempertanyakan apakah keyakinan itu benar-benar logis, realistis, dan membantu kita. Terakhir, kita akan mencari E, yaitu keyakinan baru yang lebih rasional dan membantu. Yang penting, kita tidak sedang menyalahkan diri kita sendiri. Kita sedang belajar melihat apakah cara kita menafsirkan suatu kejadian justru membuat masalah menjadi semakin berat. Apakah teman-teman bersedia mencoba proses itu? Iya. Halimah, kamu boleh memulai. Apa yang akhir-akhir ini paling mengganggu? Saya mengikuti konsep ini sebenarnya karena saya ingin melihat yang berbeda sih Pak. Karena setelah beberapa kali pertemuan saya rasa tidak ada perubahan yang ada signifikan gitu. Jadi kayak saya tuh berpikir mungkin memang saya ini tidak bisa berubah. Baik, kita coba lihat dengan ABC. Apa kejadian yang membuat pikiran itu muncul, Halimah? Sebenarnya saya karena berpikir seperti itu karena saya sudah pernah coba ya Pak beberapa kali, tapi memang saya tidak bisa berubah. Oke, itu menjadi A-nya, yaitu kamu sudah mencoba berbicara di depan orang, tetapi masih merasa gugup. Lalu, apa yang muncul di pikiran? Saya berpikir apa ya, kecewa, putus asa, kayak ingin berhenti mencoba gitu. Oke, itu B yang bisa kita identifikasi. Artinya, ketika berpikir seperti itu, kira-kira apa yang kamu rasakan dan kamu lakukan? Saya bingung sih Pak mau melakukan apa karena pikiran saya kan saya tidak bisa berubah gitu. Jadi ya saya kecewa aja terus sudah saya berdiam diri. Oke, kecewa dan apa tadi? Berdiam diri sih Pak karena bingung mau melakukan apa. Karena pikiran saya kayak ya udah saya nggak bisa mencoba, percuma aja. Kecewa dan berdiam diri. Itu berarti C-nya ya. Nah, teman-teman, sekarang saya ingin bertanya kepada kelompok, apakah benar bahwa belum mengalami perubahan besar sama dengan orang tidak akan pernah berubah? Bagaimana? Menurut saya enggak. Alasannya? Mungkin perubahannya mau belum kelihatan. Ya. Sekarang coba mau tanya ke Halimah. Apakah kamu pernah mengalami perubahan dalam hal lain setelah berlatih berkali-kali? Karena menurut Mita tadi mungkin perubahannya belum kelihatan. Setelah dipikir-pikir pernah sih Pak. Ya, dulu saya bahkan mau itu kayak takut, tapi sekarang ya sedikit-sedikit dan berusaha. Baik, berarti ada bukti kan kalau kamu sebenarnya mengalami perubahan. Saya pikir ya. Baik, kalau begitu bagaimana jika pikiran saya tidak pernah berubah itu diganti? Kira-kira menurutmu apa yang pas untuk mengganti pikiran itu? Saya rasa ketika saya berpikir saya tidak percaya diri dan tidak pernah bisa untuk percaya diri, saya berpikir ketika saya lebih mudah untuk saya belum bisa, bukan
Bapak itu lebih realistis dan lebih bisa membantu ketimbang kamu berpikir saya tidak akan pernah buka. Oke, berarti kalau Mita, bagaimana dengan pengalamannya? Akhir-akhir ini saya sering merasa udah tersinggung. Kayak kalau misalkan teman saya ngasih saran, saya merasa mereka tuh lagi hakim saya. Contohnya? Contohnya kayak kemarin teman saya komentarin tugas saya, katanya tugas saya perlu diperbaiki. Di situ saya merasa, kamu menurut saya bodoh kan gimana? Oh iya, oke. Jadi A-nya adalah teman yang memberi saran, B-nya adalah dia menganggap saya bodoh. Lalu kemudian apa akibatnya? Saya kesal kalau dia jawab tadi dengan ketus. Oke, sekarang coba kita lihat kembali ya ke diri itu. Kita lihat kembali diri itu. Apa bukti bahwa temanmu memang menganggapmu bodoh? Bukti langsungnya? Nggak ada bukti langsungnya. Oke, kira-kira kalau misalnya nggak ada bukti langsung, ada kemungkinan lain nggak menurutmu? Mungkin memang dia lagi mau bantu saya tuh. Oke, jadi apakah setiap kritik atau saran berarti seseorang sedang merendahkan kita menurutmu? Enggak. Oke. Dari diskusi kita ini kira-kira keyakinan baru yang bisa kamu gunakan apa? Keyakinan barunya mungkin saya boleh nggak suka sama kritik, tapi saya juga nggak harus menganggap kritik itu sebagai penghinaan. Oke, good. Itu membantumu memiliki pilihan untuk merespon reaksi daripada langsung bereaksi, merespon sesuatu daripada langsung bereaksi. Iswandi, silakan. Kalau saya itu sering membandingkan diri saya seperti saya membandingkan diri saya ke orang lain, kayak karena kayak saya tuh merasa mereka tuh lebih berhasil. Oke. Waktu kamu melihat temanmu berhasil, apa pikiran yang muncul? Saya berpikir kayak teman saya tuh kayak kok kayak gini, terus kayak saya ini masih di bawah belum cukup. Oke, lalu setelah itu? Ujungnya saya minder sendiri. Apakah hanya minder aja? Sebenarnya sih tidak. Oke. Selain minder, kira-kira apa yang kamu rasakan? Mungkin kamu malas mencoba? Iya, bisa. Saya malas mencoba juga karena saya udah tertekannya kayak mereka itu lebih baik daripada saya, jadi kayak walaupun saya mencoba jadi just Oke. Ya, baik. Menurut Iswandi, apakah keberhasilan orang lain secara otomatis membuktikan bahwa kamu itu gak cukup baik? sebenarnya tidak. Oke. Kalau di Apakah setiap orang punya kemampuan dan proses yang sama? tidak, Baik, kalau begitu, bagaimana pikiran yang lebih masuk akal? menurut saya Ya, keberhasilan teman saya itu tidak menentukan diri saya. Saya bisa belajar dari mereka juga, atau mereka tanpa harus menganggap diri saya buruk. oke. Kalau menurut saya. Baik, ini udah bagus. Lalu saya ingin bertanya, ketika kamu mengatakan hal tersebut, bagaimana perasaan? Lebih rileks, lebih benar. Ya. Baik, sekarang Nova, kira-kira apa yang menjadi kesulitan? Untuk akhir-akhir ini kesulitan saya itu Pak, saya sulit percaya
ketika ingin bercerita, apa yang ada di pikiran? Ya kalau saya cerita, saya selalu mikir pasti orang lain akan menilai saya. Oke, Baru mau nanya, apakah kata pasti di situ itu berdasarkan fakta atau hanya di pikiranmu aja? Bukan pasti sih Pak, lebih ke pikiran aja. Oke. Apakah semua orang yang pernah kamu ajak ngobrol pernah membicarakan cerita? Enggak semua. Nah, sekarang apakah masuk akal waktu kamu berkata bahwa pasti semua orang akan menilai saya? Enggak sih. Oke. Sekarang menurutmu kira-kira bagaimana keyakinan yang lebih masuk akal? Kalau menurut saya boleh berhati-hati dalam memilih orang untuk dipercaya. Tetapi juga tidak semua orang itu akan menghakimi kita sendiri. Oke, bagus. Jadi bukan memaksa diri untuk langsung percaya, tapi mengembangkan kepercayaan itu secara benar. Puspa, bagaimana ini? Kalau saya itu akhir-akhir ini saya merasa kalau pendapat saya itu sering diabaikan gitu Pak. Jadi karena sering diabaikan itu saya merasa lebih diam, saya lebih sinis gitu Pak. Oke. Apa yang biasanya kamu katakan kepada diri sendiri waktu itu terjadi? Kalau yang saya ucapkan pada diri saya itu, kalau mereka tidak mendengarkan saya, berarti pendapat saya itu memang tidak penting buat mereka. Baik. Apakah seseorang yang tidak menyetujui pendapatmu, artinya itu berarti kalau pendapatmu tidak bernilai? Sebenarnya kalau dipikir-pikir enggak sih. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pendapat lain tentang ceritanya Puspa? Mungkin mereka hanya punya pendapat yang berbeda. Ya, betul. Jadi Puspa, apa yang dapat kamu lakukan ketika pendapatmu tidak diterima? Yang bisa saya sampaikan mungkin saya bisa menyampaikan kalau alasan saya itu tetap harus menjadi sinis. Mungkin maksudmu adalah kamu bisa menyampaikan alasan tanpa harus menjadi sinis. Ya, baik. Lalu bagaimana keyakinan baru yang bisa muncul di pikiranmu setelah kita berdiskusi? Dari diskusi ini saya berpikir bahwa pendapat saya tetap berharga meskipun tidak selalu disetujui oleh teman-teman atau orang lain. Oke, bagus. Itu memisahkan nilai dirimu dengan penerimaan orang lain. Baik, Reni, silakan. Baik, kalau untuk saya sendiri, saya itu mudah marah ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan saya. Dan terkadang saya itu melampiaskannya kepada orang lain rasa marah itu. Oke, apa yang biasanya ada di pikiranmu ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan? Biasanya ini itu seharusnya tidak terjadi. Harusnya itu sesuatu yang harus sesuai dengan saya. Oke, menurutmu apakah dunia harus berjalan sesuai harapanmu? Tidak, mungkin tidak juga sih Pak. Baik, kalau begitu apa yang membuat kemarahanmu semakin besar? Apakah kejadian itu atau tuntutan bahwa kejadian itu seharusnya tidak terjadi? Mungkin dari tuntutan saya sih. Oke, kalau memang tuntutan itu yang membuat marahmu semakin besar, bagaimana kalau ini tidak boleh terjadi, bisa diubah? Kira-kira apakah kamu punya usul pikiran ini tidak boleh terjadi ini diubah menjadi apa? Bisa jadi saya tidak menyukai kejadian ini, tetapi saya bisa menerimanya dan memilih respon yang lebih baik. Oke, baik. Kecewa tetap boleh,
tetapi kecewa tidak harus berujung pada melampiaskan kemarahan kepada orang lain. Sarah, bagaimana pengalaman? Kalau saya pribadi lagi ngerasa kayak apa yang saya lakukan tuh pasti gagal Pak. Terus hal itu yang buat saya nggak semangat melakukan apa. Oke, apa pikiran yang muncul ketika menghadapi sesuatu yang sulit? Di situ saya merasa ketakutan akan gagal itu paling besar. Oke, lalu sebetulnya apakah kamu benar-benar dapat mengetahui masa depan dan memastikan kalau kamu pasti gagal? Sebenarnya sih tidak Pak. Nah, apakah ada sesuatu yang awalnya kamu kira akan gagal, ternyata berhasil? Ada. Oke, jadi apakah saya pasti gagal itu adalah kebenaran menurutmu? Bukan sih Pak, itu lebih kayak ketakutan saya pribadi. Baik, coba ubah pikiran itu menjadi keyakinan yang lebih masuk akal. Saya mungkin gagal, tapi saya juga bisa berhasil dan terus mencoba supaya lebih bersemangat untuk mencapai hasil yang terbaik. Oke, bagaimana perasaan? Untuk saat ini merasa lebih punya kesempatan untuk bisa mencoba hal itu. Baik, Sakti, silakan cerita. Kalau saya itu menurut saya sulit banget buat menerima kritik gitu. Jadi kalau misalkan saya dikritik itu saya langsung merasa disalahkan dan saya pasti membela diri saya. Oke, ketika seorang mengkritikmu, apa keyakinan yang muncul? Jika ada yang kritik saya itu yang ada di pikiran saya itu kalau dia kritik saya berarti saya mau dulu. Oke. Apakah melakukan kesalahan besar? Apakah melakukan kesalahan berarti seseorang secara keseluruhan adalah orang yang buruk? Enggak juga sih Pak. Kalau teman memberikan kritik, apakah kritik itu bisa dipisahkan dari nilai dirimu sebagai pribadi? Oke. Kalau begitu, kira-kira bagaimana keyakinan baru yang bisa dibangun? Saya bisa melakukan kesalahan tanpa berarti saya itu merasa buruk. Saya juga bisa mendengarkan kritik dan juga mulai memperbaiki diri semua. Oke, baik. Bagus. Kritik terhadap perilaku tidak sama dengan penolakan terhadap dirimu sebagai pribadi. Cindy, bagaimana denganmu? Kalau saya belakangan ini tuh menghindari teman-teman Pak, karena merasa mereka tidak mengerti saya. Oke, apa yang kamu pikirkan ketika melihat teman-teman? Ya, mereka kayaknya nggak bakal mengerti saya gitu. Terus ya udah lebih baik saya sendiri aja. Oke. Apakah kamu sudah benar-benar mencoba menjelaskan perasaanmu kepada mereka? Sejauh ini belum pernah. Jadi bagaimana kamu mengetahui bahwa mereka tidak akan memahami? Sebenarnya itu perasaan saya sendiri sih Pak, jadi belum tahu. Oke. Kalau begitu, menurut apakah pikiran itu fakta atau asumsi? Asumsi pribadi. Oke, jika itu adalah asumsi, kira-kira keyakinan alternatif yang bisa dibangun menurutmu apa? Sebenarnya tidak semua orang mungkin bisa memahami saya, tapi saya bisa mencoba berkomunikasi mungkin dan kemudian mencari orang yang kira-kira dapat memahami saya. Bagus. Jadi kamu tidak perlu memaksakan diri untuk dekat dengan semua orang, namun kamu juga tidak perlu langsung mengisolasi dirimu dari orang lain. Tiara, silakan. Saya sering membicarakan isu dan kadang kalau lagi kesal pakai kalimat-kalimat yang inti ya. Sebenarnya setelah melakukan itu saya ada rasa menyesal sih. Oke. Ketika kamu sedang kesal, pikiran apa yang biasanya muncul?
satu-satunya cara agar orang mengetahui bahwa kamu kesal adalah dengan berbicara ketus. Enggak juga sih. Oke. Kalau kamu menyampaikan ketidaknyamanan dengan cara yang lebih langsung, lebih tenang, menurutmu apakah pesan itu tetap bisa tersampaikan dengan baik? Mungkin bisa. Jadi pikiran yang tadi itu kurang lebih tidak masuk akal. Kemudian keyakinan apa yang lebih masuk akal menurutmu setelah kita diskusi? Ya, saya berhak menyampaikan kemarahan, rasa kesal, atau ketidaknyamanan yang sedang saya alami, tapi nggak harus menyakiti orang lain dengan bicara terus. Oke, ya, itu sangat baik. Jadi perubahan yang kita cari bukan menghilangkan emosi, namun mengubah cara kita merespon emosi. Sudah semua ya artinya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mau sharing tentang permasalahan masing-masing. Sekarang dari 10 pengalaman tadi, saya melihat ada pola yang sama. Masalah yang dialami berbeda, tapi banyak di antaranya menjadi semakin berat karena muncul keyakinan seperti saya pasti gagal, orang lain pasti menghakimi saya harus selalu terima, atau orang lain harus bertindak sesuai harapan saya. Sekarang, Bapak ingin kita bersama-sama melihat beberapa keyakinan tadi. Bapak akan membacakan satu persatu dan teman-teman boleh membantu Bapak untuk membantah pikiran itu. Kita mulai sekarang. Oke. Yang pertama, saya harus berhasil. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau menurut saya tidak realistis karena semua orang bisa mengalami. Baik, yang lebih realistis. Saya ingin berhasil, tetapi saya tidak harus selalu berhasil. Bagus. Berikutnya, orang lain harus memahami saya. Bagaimana tanggapan Anda? Tidak semua orang itu bisa langsung memahami kita. Oke, keyakinan alternatifnya. Saya berharap orang lain itu bisa memahami saya, tetapi juga perlu berkomunikasi dengan mereka. Oke, baik. Berikutnya ya, kalau seseorang mengkritik saya berarti saya buruk. Bagaimana tanggapan kalian? Tidak sih Pak, karena kritik itu ditujukan pada perilaku atau pekerjaan kita, bukan berarti keseluruhan diri saya. Oke, bagus. Terakhir, kalau sesuatu tidak sesuai harapan saya berarti keadaan ini tidak boleh terjadi. Bagaimana? Mungkin kalau saya boleh kecewa karena tidak sesuai harapan, tetapi saya tetap harus menerima kenyataan dan memilih respon yang lebih baik lagi. Baik. Nah, itulah inti dari disiplin. Kita belajar mendeteksi keyakinan yang tidak membantu, mempertanyakannya secara logis, kemudian membedakan keyakinan irasional dari keyakinan yang lebih rasional. Nah, sekarang Bapak ingin setiap anggota membuat satu kalimat self-talk yang bisa dipakai ketika masalah-masalah yang kalian alami tadi muncul kembali. Mungkin saya mulai dari Harimah dulu. Silakan. Saya ingin merespeknya, tetapi saya sudah mengalami kemajuan dan mungkin masih bisa belajar. Baik, selanjutnya. Saya saran dari orang lain itu tidak otomatis berarti bahwa mereka menekan saya. Oke, baik. Selanjutnya. Keberhasilan orang lain itu tidak mengurangi nilai dari diri sendiri. Selanjutnya. Saya boleh mempercayai orang lain, tapi tidak semua orang itu akan menghubungi saya. Baik. Selanjutnya. Pendapat saya tetap berharga meskipun tidak selalu disetujui oleh orang lain. Selanjutnya. Oke, saya boleh kecewa, tetapi saya tidak harus melampiaskannya kepada orang lain. Baik. Selanjutnya. Saya mungkin gagal, tetapi saya juga bisa berhasil. Saya dapat terus mencoba dan terus belajar. Oke.
Jadi kalimat-kalimat ini bukan berarti kita berpura-pura kalau semuanya baik-baik saja. Justru kita mengakui kenyataan, namun memilih cara berpikir yang lebih masuk akal dan membantu. Oke, sebelum kita mengakhiri tahap kerja ini, saya ingin setiap orang mengingat satu kejadian yang mungkin terjadi kembali minggu ini. Kalian dapat mencatat 5 hal. Yang pertama, apa yang kejadian yang terjadi? Yang kedua, apa yang langsung saya katakan atau pikirkan kepada diri sendiri? Yang ketiga, apa perasaan dan perilaku yang muncul? Keempat, apakah pikiran tersebut benar, logis, masuk akal dan membantu? Dan yang terakhir, apa keyakinan baru yang lebih masuk akal? Contohnya, ketika teman mengkritik tugas saya, tadi kan apa kejadian yang terjadi? Artinya kejadian yang terjadi adalah teman memberikan kritik. Lalu apa yang muncul di pikiran? Artinya dia menganggap saya bodoh. Lalu apa perasaan yang muncul? Bisa saya tersinggung atau saya membalas dengan dingin, saya membalas dengan ketus. Lalu apakah pikiran itu benar dan masuk akal? Bisa diisi dengan apa buktinya dia menganggap saya bodoh? Apakah kritik selalu berarti penghinaan? Dan yang terakhir, apa keyakinan baru yang lebih rasional? Saya mungkin tidak menyukai kritik, tetapi saya dapat mempertimbangkan bagian yang bermanfaat tanpa menganggap diri saya. Seperti itu, nanti silakan dikerjakan. Lalu di pertemuan berikutnya nanti kita akan kembali berdiskusi tentang temuan dari teman-teman ini. Sebelum kita menutup tahap kerja, saya ingin mendengar satu hal dari masing-masing anggota. Apa hal yang paling kalian sadari dari proses hari ini? Silakan. Sekarang saya lebih sadar juga bahwa sebenarnya saya terlalu cepat menyimpulkan bahwa saya tidak bisa. Sebenarnya saya Oke. Kalau dari saya sadar bahwa saya itu sering menganggap saran dari teman itu sebagai serangan. Oke. Kalau saya jadi sadar bahwa banyak pertemuan saya tuh masih berupa asumsi. Baik. Oke. Kalau saya sadar Pak, bahwa tidak diterima pendapatnya itu bukan berarti saya tidak berharga. Oke. Oke, dari proses hari ini saya jadi sadar bahwa saya tidak bisa mengendalikan semua keadaan, tetapi saya bisa mengendalikan respon saya. Oke, baik. Saya sadar bahwa rasa pasti gagal itu ada, tapi bukan fakta. Oke. kalau saya jadi menyadari bahwasanya kritik terhadap pekerjaan saya itu bukan berarti pengalaman terhadap diri saya. Oke. Kalau saya sadar bahwa saya itu tidak boleh langsung berasumsi gitu Pak. Jadi bahwasannya orang lain itu nggak pernah saya. Oke. Terakhir. Saya sadar kalau saya itu berhak tanpa harus berbicara yang menyakiti orang lain. Ya, baik. Terima kasih. Hari ini kita belajar bahwa peristiwa memang dapat memunculkan emosi, namun cara kita memaknai peristiwa itu juga berperan besar terhadap bagaimana kita merasa dan berpikir. Perubahan yang kita lakukan bukan dengan memaksa diri untuk selalu berpikir positif. Tidak mungkin kan kita dihina lalu kita berpikir positif. Saya pikir kalau itu sih bisa merujuk ke rumah sakit jiwa atau ke tempat yang lain. Tapi maka dari itu kita belajar bahwa kita bisa kok berpikir lebih rasional, lebih masuk akal, lebih realistis dan berpikir sesuatu yang membantu untuk diri kita sendiri. Untuk pertemuan berikutnya silakan praktikan model ABCDE yang tadi sudah Bapak sampaikan di saat kalian menghadapi situasi yang mengganggu. Catat pikiran yang muncul, kemudian coba lakukan disputing terhadap pikiran itu. Terima kasih atas keterbukaan dan keberanian teman-teman hari ini. Kita akhiri tahap kerja sampai di sini.